Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan podcast bersama Ibu Anda. Pertanyaan pertama, apa dampak bullying yang paling terasa bagi Anda secara pribadi atau dalam lingkungan sekitar? Dampak bullying yang aku alamin? Ya. Dampak bullying yang aku alamin, jadi nggak pede, terus merasa bersalah terus. Setiap ada yang ngomongin aku, orang ngomongin aku, jadi kayak orang yang bisik-bisik itu serasa aku yang diomongin gitu. Itu dampak jadi korban bully gitu. Berarti itu latarnya dari korban bully. Iya, itu latar dari korban bully ya. Ibu sendiri pernah ngebully nggak? Pernah. Bully. Bukan bully ya, jadi bercanda tapi mungkin tidak diterima oleh rekan aku, jadi sehingga mungkin itu termasuk pembulian. Jadi mungkin aku belum pembelajaran dewasa karena masih sekolah kayak kalian SMA, jadi mungkin dia sakit hati, tapi sampai sekarang aku jadi belajar, oh ternyata jadi korban bully itu berdampak banget. Jadi sampai sekarang aku menghindari pembulian itu. Jadi konteksnya bercanda, tapi kalau bercanda diulang-ulang itu kan terus pembulian gitu. Menurut Ibu, bagaimana peran keluarga dalam membentuk anak yang berempati dan mencegah bully? Peran keluarga terutama kita sebagai calon ibu dan bapak, meskipun masih jauh, kita harus memvalidasi emosi anak. Ketika anak itu nangis, ketika anaknya marah, ketika anaknya bosan dan bete, itu kita harus validasi emosinya, karena semua manusia itu butuh validasi dari seseorang gitu. Jadi anak kecil pun perlu divalidasi. Dari hal itu kita bisa meregulasi emosional anak sehingga nanti anak mempunyai rasa empati dan simpati. Jadi anak dikenalkan beberapa emosinya gitu. Jadi anak tahu ini emosi marah, ini emosi sedih dan lain-lain. Jadi anak tuh nanti bertumbuh kembangnya ada bentuk simpati dan empatinya. Terus menurut Ibu, kenapa peran orang tua dan guru di sekolah dalam mengatasi bullying dan meningkatkan empati anak? Peran guru dan orang tua itu sangat penting banget, karena anak sekarang itu standar TikTok ya, banyak ya anak-anak sekarang standar TikTok, cantikan dari standar TikTok, apapun di standar TikTok kehidupan. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan kalian, kehidupan kita gitu. Jadi peran orang tua itu dan peran guru itu untuk menengahi dan memberitahu kalian bagaimana. Kenapa? Karena guru dan orang tua itu mempunyai pengalaman terlebih dahulu gitu. Jadi peran orang tua, peran guru itu sangat penting, karena ya untuk menasehati kadang kita lupakan diri sendiri gitu. Ya nggak sih? Siapa yang melakukan bullying, siapa yang menjadi korban, dan siapa yang memiliki peran untuk mencegah bullying? Siapa yang melakukan bullying itu pasti anak yang bermasalah dengan dirinya sendiri. Jadi dia mengakibatkan emosinya dibentuk ke temannya sendiri gitu. Terutama yang anaknya broken home, dia itu jadi dia tidak bisa divalidasi hati perasaannya oleh lingkungan sekitar, sehingga dia ingin memvalidasi bahwa mereka berani untuk menindas teman-temannya. Sehingga tadi siapa Yang jadi korban? yang jadi korban itu adalah biasanya orang yang tidak berani speak up ya. Biasanya orang yang tidak berani speak up pasti mereka tertindas karena takut kan tidak memiliki kekuatan untuk dirinya sendiri gitu. Sampai yang peran mencegah bullying? Peran mencegah bullying sih harus dari diri sendiri ya, terutama jangan sering melihat karakter teman dahulu, tapi diri sendiri, apakah kita udah bentuk terhadap diri sendiri atau gimana. Karena kalau bullying itu tuh ada suatu pohon yang ditanam. Ketika kita menanam itu pasti kita pun nanti bakal kena imbasnya. Bukan imbas terkena bullying, tapi doa dari korban. Bukan doa ya, mungkin seucap itu bisa jadi doa gitu. Makanya jadi jangan sampai kalian menjadi pelaku bullying ya. Bu, kapan sekolah atau guru harus campur tangan dalam kasus bullying?
kasus bullying sih harus dari perannya dari awal sih menurut aku. Baru dari awal udah ada tercium-cium aroma bullying kayaknya harus udah turun. Jadi jangan sampai baru ada korban sampai masuk psikolog baru terjun, itu salah banget. Jadi harus dari awal kita harus turun gitu. Menurut Ibu, di mana tempat yang tepat untuk mengatasi anak korban bullying? Mengatasi anak di gimana? Mengatasi ini tempat untuk mengatasi anak yang korban Ibu. Korbannya ya, korbannya sih menurut Ibu mungkin harus ada ini ya, apa, bikin jurnal sih anak-anak yang menjadi korban terutama jadi harus konsultasi dengan psikolog maupun guru BK. Mereka membuat jurnal bagaimana keseharian mereka, takutnya dampak dari korban bullying ini berdampak terhadap jiwanya gitu. Jadi yang peran guru BK, tidak hanya guru BK ya, guru yang lainnya perlu empati dan simpati yang lebih gitu. Jadi setiap tempat dimanapun itu pasti bisa gitu. Tergantung si korbannya juga menanggapi. Takutnya ada biasanya korban itu gak mau give up dengan lukanya gitu. Takutnya membelenggu aja itu luka-lukanya, jadi nggak mau give up sehingga dia down sendiri. Jadi jadi bukan hanya peran gurunya saja, tapi diri sendiri kan menjadi korban harus give up juga. Gitu. Terus kalau menurut Ibu si yang ngebulinya tuh harus gimana sih? Menurut Ibu ya, Buat pembuli itu. Laporin ke Bibi aja. masuk barak ya, masuk barak. Terutama ini sih harus masuk psikolog juga sih dan guru BK, karena pembuli itu adalah yang dia tuh berkasus dengan dirinya sendiri, tapi dia membawa dampak ke orang lain. Jadi mereka tidak bisa mengekspresikan amarah dan kemarahan mereka, jadi mengekspresikannya melalui teman-temannya. Dan dari kelompok kami untuk podcast yang memananya. Makasih ya Ibu. Assalamualaikum. Jadi kita mau ngejelasin integrasi, kohesi, dan inklusi. Pertama ada integrasi. Integrasi adalah proses atau keadaan di mana berbagai unsur yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis. Ini bisa terjadi dalam berbagai konteks seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, atau teknologi. Kohesi, terutama kohesi sosial, adalah kekuatan yang menyatukan masyarakat, menciptakan rasa kebersamaan, solidaritas, dan kepercayaan. Kohesi sosial yang kuat memungkinkan masyarakat untuk mengatasi tantangan dan perbedaan yang muncul. Terus ada inklusi sosial. Kalau inklusi sosial itu adalah suatu upaya meningkatkan peran, hak, dan kewajiban setiap orang dalam masyarakat agar tercipta kondisi lingkungan yang setara, yang dapat dihargai. Terus juga masyarakat inklusif ini adalah masyarakat yang mampu menerima dan hidup bersama dengan sesama dalam lingkungan sekitar tanpa memandang ras, suku, agama, bahasa, dan lain-lain. Jadi intinya dari semua ini tuh menyatukan Ya. kesatuan dari berbeda-beda gitu. Oke, udah.